Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang mendapatkan materi tentang podcast. Tema yang kami ambil yaitu tentang pelajaran hidup. Saya, Ria Natasha, dan bersama teman saya Zeti. akan menjadi moderator kali ini. Bintang tamu kali ini yaitu Saya Anissa Wulandari. Saya Ignis Kristanian. saya Nadia Alawiyah. Saya Mediam Harani. Saya Ira Maulidia. Silahkan tonton videonya. Silahkan Anissa, apa pelajaran hidup yang ingin kamu bagikan? Terima kasih Ria sebelumnya. Di sini saya akan membagikan sedikit cerita kehidupan saya waktu saya di masa SMA. Dulu saya tuh lebih ketinggalan daripada siswa-siswa yang lain. Nah di situ tuh saya merasa minder gitu. Tapi dengan adanya ketekunan dan usaha keras, saya yakin bahwa bisa mengubah nasib saya. Nah di situ saya mulai belajar, membawa buku kemana-mana, belajar dan segala macamnya. Orang lain istirahat dan jalan kemana-mana tuh, kalau saya enggak gitu. Saya habiskan waktu saya untuk belajar. Nah di situ tuh terbukti bahwa usaha saya, belajar dan ketekunan saya itu bisa merubah nasib saya menjadi yang lebih baik gitu. Terima kasih Anissa atas ceritamu tentang kerja keras dan ketekunan adalah kunci dari keberhasilan. Baiklah, untuk tamu selanjutnya yaitu Ignis Kristi Tamiangan. Untuk Ignis, pelajaran hidup apa yang ingin kamu sampaikan? Baiklah, terima kasih Jeti. Pengalaman hidup saya yang saya alami saat kuliah, di mana kita tahu kita sebagai mahasiswa itu pasti mendapatkan proyek besar atau mendapatkan tugas dari dosen. Bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas tersebut? Pertama, kita harus giat dan gigih untuk mengerjakan tugas tersebut. Karena kalau kita tidak mempunyai niat atau gigih, kita tidak akan bisa menyelesaikan tugas tersebut. Kita juga sebagai mahasiswa, kita harus bisa membagi waktu untuk kita bisa beristirahat dan kita juga bisa mengerjakan tugas dari dosen kita tersebut, di mana juga kita bisa manfaatkan istirahat kita ini kita sebaik-baiknya karena kita bisa mengerjakan tugas tersebut. Terima kasih juga Jeti, di mana kita juga sebagai mahasiswa tentunya kita tahu kita pasti diberikan tugas banyak atau proyek besar oleh dosen kita tersebut. Kita bisa mengerjakan tugas itu karenanya ada niat kita sendiri. Kalau kita tidak ada niat, kita tidak akan bisa menyelesaikan tugas tersebut. Hanya itu kayaknya yang saya bisa sampaikan kepada Jeti, pengalaman hidup saya saat saya kuliah. Terima kasih. Ya, dapat disimpulkan dari pelajaran hidupnya Ignis bahwa kita kuliah itu harus niat dan gigih dalam menerima, kita harus siap menerima tugas dan apapun dari dosen, dan juga kita harus pandai mengatur waktu atau manajemen waktu, apalagi kalau misalnya kita ikut organisasi. Jadi kesimpulannya, kita udah memulai, jadi kita harus menyelesaikan. Terima kasih. Selanjutnya, Ira, apa pelajaran hidup yang ingin kamu bagikan? Baik, terima kasih Ria. Pelajaran hidup yang saya ambil dari pengalaman saat pertama kali saya masuk kampus, saya sangat merasa asing dan gugup, semuanya terasa baru, dan saya merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan semuanya. Namun, lambat laun saya bisa melakukan itu, saya bisa beradaptasi dengan semuanya. Saya mulai mengenal banyak teman-teman yang awalnya begini, begitu, tapi lambat laun saya bisa mengenali karakter mereka masing-masing. Saya mulai mengikuti kegiatan organisasi di kampus dan kegiatan lainnya. Namun dengan berjalannya waktu saya bisa mengikuti alur semuanya. Lambat laun saya mulai merasa nyaman dan bisa menikmati kehidupan di kampus.
Dari situ saya belajar bahwa kemampuan beradaptasi adalah kunci untuk bisa sukses di lingkungan baru. Terima kasih Ira atas ceritamu tentang keberanian dan keterbukaan yang sangat penting untuk menuju kesuksesan di lingkungan baru. Baiklah, untuk bintang tamu selanjutnya yaitu Maulidia Maharani. Untuk Maulidia Maharani, pelajaran hidup apa yang ingin kamu sampaikan? Baiklah, di sini saya akan membagikan pengalaman hidup yang menjadikan pelajaran bagi saya. Di suatu hari, saat di perjalanan pulang dari kampus, saya menemukan dompet di jalan. Dan saya mengecek dompet tersebut yang berisi banyak uang dan identitas. Kemudian terbesit di pikiran saya ingin mengambilnya, tetapi saya memikir karena perbuatan tersebut salah. Dan saya menelusuri pemilik identitas dompet tersebut. Dan saya berhasil menemukan pemilik dompet tersebut. Dan kemudian pemilik tersebut sangat-sangat berterima kasih kepada saya. Dan saya merasa lega. Dari situ saya belajar bahwa kejujuran itu adalah hal yang sangat penting dan akan membawakan dampak kebaikan bagi hidup kita. Sekian pengalaman hidup yang saya bagikan. Semoga mendapatkan pelajaran bagi semuanya. Dan dapat disimpulkan bahwa pelajaran hidup dari Maulidia Maharani adalah kejujuran adalah hal yang sangat penting bagi kita. Apalagi pada zaman sekarang, bahwa anak muda itu sangat jarang sekali kalau misalnya ada menemukan dompet atau apapun, mereka itu tidak jujur. Jadi sangat salut dan bangga kepada Maulidia Maharani. Seumuran dia masih menggunakan kejujuran gitu. Selanjutnya Nadia, apa pelajaran hidup yang ingin kamu bagikan? Ya, di sini pelajaran hidup yang saya bagikan yaitu saya dulu itu berteman, persahabatan yaitu ada berlima yang di situ saya dari SMP hingga ke SMA itu sama berjuang, yaitu dukungan dari persahabatan itu lebih kuat lah daripada yang teman-teman yang lain yang pernah saya ketemui. Ya, kami yang berlima itu saling mendukung sesama, baik pun yang lainnya itu kesusahan maupun dalam keuangan, yaitu saling mendukung dan saling membantu. Yaitu pertemanan saya berlima, yang diantaranya yang satunya sudah menikah, yang empatnya lainnya masih ada yang kerja, ada yang kuliah. Ya, disitulah kami bisa di mana-mana itu kesusahan kami selalu bersama. Ya, disitulah dukungan dari persahabatan itu lebih kokoh yang kami bisa kan. Kalau persahabatan itu ada di nyata dunia itu, kalau selama itu bisa kami berteman hinggalah ada yang menikah, ada yang kerja, itulah saling membantu dalam apapun yang kami kesusahan. Yang kerja bisa menolong kami dalam keuangan, yang kuliah saling membantu apa yang kami kesusahan, maupun tugas kami, biarpun berbeda-beda kampus, kami saling membantu apapun tugas yang kami susahkan. Ya, itulah persahabatan. Hendaklah yang saya pernah ketemui yang di SMA itu lebih jauh lah pertemanan yang saya dulu di SMP. Teman yang di SMP itu lebih mendukung lah daripada SMA itu. Ya, macam mana lah pertemanan di SMA yang tidak sama dengan dulu kita SMP kan. Awalnya kita mulai mengenal orang luar dari SMA itu lebih menyakiti daripada SMP, lebih menyenang daripada SMA. Itu yang bisa saya sampaikan pelajaran hidup yang saya alami. Terima kasih Nadia atas cerita persahabatanmu, sangat menyentuh hati sekali. Terima kasih untuk bintang tamu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke podcastnya Ria dan Zeti. Cerita kalian sangat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.